Mengejutkan, ayah Taki Malik dipanggil MUI untuk jelaskan seks melalui dubur. Marlina Oktoria mengadukan suami sirinya, Mansyardin Malik, ke Majelis Ulama Indonesia. Ayah Taki Malik itu diadukan atas dugaan penyimpangan seksual. MUI pun memberikan penjelasan. Ketua MUI Abdullah Jaidi mengatakan, Komisi Fatwa MUI telah menerima surat dari pengacara Marlina. Selanjutnya, Komisi Fatwa MUI akan menyampaikan balasan atas surat tersebut. Betul, pengacaranya yang menyampaikan surat ke Komisi Fatwa MUI untuk memohon fatwa. Jadi, nanti Ketua Komisi Fatwa akan membalasnya, kata Jaidi kepada wartawan. Selasa 14 September 2021. Jaidi menjelaskan lelaki yang melakukan seks lewat dubur hukumnya haram. Jaidi menghimbau agar perilaku itu ditinggalkan. Intinya, menggauli istri melalui dubur adalah haram. Begitu pula lelaki yang menggauli laki-laki lain melalui duburnya adalah haram, ujar Jaidi. Sementara itu, kalau dari sisi yang terkait pidana, maka ini sudah masuk undang-undang pelecehan seksual. Tetapi secara agama adalah haram, karena di MUI ada fatwanya. Jadi sebaiknya perilaku yang haram itu ditinggalkan, karena pasti ada dampak negatifnya. Menyangkut kesehatan baik suami maupun istri. Karena itu tempat jalur kotoran yang bisa mengakibatkan penyakit yang bermacam-macam, sambung Jaidi. Jaidi kemudian membeberkan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Berikut isinya. 1. Ketentuan umum. Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pertama, homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Ketiga, gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. 4. Sodomi, yaitu aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur atau anus atau dikenal dengan liwat. Kelima, pencabulan adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri, seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya, baik dilakukan kepada lawan jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak-anak yang tidak dibenarkan secara syar'i. Keenam, had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh Nash. Ketujuh, takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang berbentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Kedua, ketentuan hukum. Pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan, serta penyimpangan yang harus diluruskan. Ketiga, homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarima. 4. Pelaku homoseksual baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenalkan hukuman had atau rakzir oleh pihak yang berwenang. Kelima, sodomi, hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar atau fahsyah. Keenam, pelaku sodomi hukuman takzir
yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. 7. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi atau liwat, hukumnya haram, dan pelakunya dikenakan hukum ta'zir. 8. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lawan jenis atau sesama jenis, kepada dewasa maupun anak-anak, hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, rekomendasi pertama DPR RI dan pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur a. Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang. B. Hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktivitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawanik atau membuat pelaku menjadi jerah dan orang yang belum melakukan untuk takut melakukannya. C. Masukkan aktivitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia. D. Melakukan pencegahan terhadap perkembangbiakan aktivitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi. Kedua, pemerintah wajib mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Ketiga, pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis. Keempat, pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktivitas homoseksual, sodomi, dan pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Sebelumnya, ayah Taki Malik dituding paksa istri seks anal. Ini kata Komnas Perempuan. Mansyardin Malik, ayah Taki Malik dituding memaksa istri sirinya, Marlina Oktoria, melakukan seks menyimpang lewat anal. Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kasus seperti ini juga masih masuk lingkup Undang-Undang PKDRT, meski status istri siri. Jika merujuk pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan seksual diantaranya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami ke istri, ataupun sebaliknya. Dalam konteks Undang-Undang PKDRT, pada dasarnya perkawinan tidak mensyaratkan perkawinan tercatat maupun tidak. Perkawinan siri tetap masuk dalam lingkup Undang-Undang PKDRT, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kepada wartawan. Kendati demikian, Siti menjelaskan kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri masuk delik aduan. Kasus ini bisa masuk tindak pidana jika pihak yang dirugikan melapor ke polisi.